Kenalan dengan epistaksis yuk. Epistaksis merupakan salah satu penyakit kegawat daruratan di bidang THT, di mana terjadi perdarahan akut yang berasal dari vestibulum nasi, kavum nasi, atau orofaring. Lantas, bagaimana sih epistaksis itu dapat terjadi? Nah, pertama kita ketahui bahwa klasifikasi epistaksis terdiri atas epistaksis anterior dan epistaksis posterior. Yang pertama, epistaksis anterior, sumber perdarahannya ada di plexus Kieselbach, di mana daerah ini merupakan daerah anastomosis dari beberapa pembuluh darah di septum bagian anterior, tepat di ujung posterior superior vestibulum nasi. Berikut adalah gambarannya. Kemudian, epistaksis posterior, sumber perdarahannya di plexus Woodruff, di mana daerah ini merupakan bagian dari posterior concha inferior, di mana arteri sphenopalatina dan arteri pharyngeal posterior berada. Berikut adalah gambarannya. Epistaksis dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor lokal dan faktor sistemik. Pertama, beberapa faktor lokal yang dapat menyebabkan epistaksis diantaranya trauma, infeksi, benda asing, deviasi septum, dan iritasi karena pemakaian oksigen. Sedangkan faktor sistemik yang menyebabkan epistaksis diantaranya kelainan darah seperti hemofilia dan trombositopenia, hipertensi, penyakit hepar, dan DBD. Berikut adalah patogenesis terjadinya epistaksis berdasarkan faktor lokal. Yang pertama adalah trauma, di mana trauma dapat merusak mukosa dan pembuluh darah dan menyebabkan epistaksis. Kemudian, infeksi. Pada infeksi akan terjadi inflamasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang dapat menyebabkan epistaksis. Selanjutnya, neoplasma. Pada neoplasma akan terjadi pertumbuhan yang sel abnormal dan neovaskularisasi, sehingga menghasilkan epistaksis. Kemudian, untuk kelainan kongenital sendiri yang dapat menyebabkan epistaksis, ada Osler's disease dan von Willebrand disease. Pada Osler's disease akan terjadi pelebaran pembuluh darah dan pembuluh darah yang rapuh, sehingga dapat menyebabkan epistaksis. Kemudian, pada von Willebrand disease akan ditemukan von Willebrand faktor yang kurang atau tidak berfungsi. Akibatnya, von Willebrand faktor tidak dapat digunakan sebagai perekat untuk menyangga trombosit, sehingga pembuluh darah tidak terlapisi. Von Willebrand faktor sendiri juga membawa faktor 8, di mana von Willebrand faktor yang kurang berfungsi akan menyebabkan faktor 8 menjadi menurun, sehingga terjadi gangguan pembekuan darah dan menyebabkan epistaksis. Kemudian pada faktor lingkungan, terjadinya perubahan udara dapat menyebabkan dehumidifikasi dan menyebabkan iritasi mukosa sehingga menghasilkan epistaksis. Kemudian, zat korosif yang ada di lingkungan juga dapat menyebabkan keringnya pada mukosa, pembuluh darah rapuh, dan menyebabkan epistaksis. Selanjutnya, deviasi septum dapat menyebabkan terjadinya turbulensi udara sehingga menghasilkan krusta, dan pada akhirnya pembuluh darahnya dapat ruptur sehingga menyebabkan epistaksis. Berikutnya adalah patogenesis terjadinya epistaksis berdasarkan faktor sistemik. Yang pertama adalah kelainan darah. Di antaranya ada trombositopenia, hemofilia, dan leukemia. Pertama, trombositopenia yang dapat menyebabkan koagulasi lama dan meningkatkan risiko perdarahan sehingga dapat menyebabkan epistaksis. Kemudian, hemofilia. Pada hemofilia akan ditemukan defek pada faktor 8 dan faktor 9 yang dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah dan dapat menyebabkan epistaksis. Kemudian, pada kasus leukemia akan ditemukan penekanan produksi trombosit yang menyebabkan trombositopenia dan hal ini dapat menghasilkan epistaksis. Selanjutnya adalah sirosis hepatis. Pada sirosis hepatis akan ditemukan gangguan sintesis protein untuk koagulasi sehingga mengakibatkan gangguan koagulasi dan dapat menyebabkan epistaksis. Kemudian hipertensi. Pada hipertensi, tekanan darah akan tinggi dan pembuluh darah dapat rapuh. Akibatnya, pembuluh darah dapat pecah. Pecahnya pembuluh darah ini dapat menyebabkan epistaksis. Kemudian pada kasus DBD akan ditemukan trombositopenia yang dapat menyebabkan epistaksis. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih.
Bye-bye!